Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aslina, NIM 224-002, Prodi Administrasi Negara. Izinkan saya mempresentasikan sumber-sumber hukum di Indonesia. Secara umum, sumber hukum merujuk pada asal-usul dan dasar dari aturan-aturan hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Ini mencakup berbagai elemen yang membentuk dan memberikan kekuatan hukum pada norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Penggolongan sumber hukum dapat bervariasi tergantung pada pendekatan dan perspektif yang digunakan, namun secara umum sumber hukum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Jadi di sini saya menjelaskan sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material mengacu pada nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan ideologi yang membentuk isi dan substansi hukum. Ini adalah landasan filosofis dan ideologis yang memberikan arah dan tujuan pada sistem hukum. Sumber hukum materi tidak selalu tertulis dan dapat berupa ideologi negara, nilai-nilai dari dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar negara dan sistem politik. Contohnya adalah Pancasila di Indonesia. Yang kedua, moral dan etika. Nilai-nilai moral dan etika masyarakat yang mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum. Yang ketiga, keadilan. Konsep keadilan yang dianut oleh suatu masyarakat. Yang keempat, kebiasaan adat, praktik dan kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung lama. Sumber hukum formil. Sumber hukum formil mengacu pada proses dan mekanisme pembentukan hukum serta bentuk-bentuk hukum yang diakui secara resmi adalah sumber-sumber yang memberikan kekuatan hukum dan otoritas pada peraturan-peraturan yang berlaku. Sumber hukum formil meliputi undang-undang, peraturan perundang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif dan disetujui oleh kepala negara, peraturan pemerintah, PP, peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang, peraturan presiden atau perpres, peraturan yang dikeluarkan oleh presiden, peraturan daerah, perda, peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah, putusan pengadilan, jurisprudensi, putusan pengadilan yang bersifat final yang mengikat bagi kasus yang sama di masa mendatang. Jurisprudensi berperan dalam penafsiran dan penerapan hukum, tetapi tidak menciptakan hukum baru. Terkait dan traktat dan perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh negara dan menjadi bagian dari hukum nasional. Kesimpulan,
baik sumber hukum material maupun formil saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain dalam bentuk membentuk hukum yang utuh. Sumber hukum material memberikan landasan filosofi dan ideologis, sementara sumber hukum memberikan bentuk dan mekanisme yang dalam pembentukan dan penerapan hukum. Sekian dan terima kasih presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.